Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Perkenalkan, nama saya Nalindra Yostas Morosari dengan NIM 0052210002 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, saya Dea Angelina Putuhaji dengan NIM 174221028 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Nadia Paramita Rizky Ramadiani dengan nomor NIM 111221022. Saya dari Fakultas Kedokteran. Perkenalkan, saya Aprilianisa Rizwanda Agustin dengan NIM 142221054 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, saya Faradina Arsita Putri dengan NIM 151221024 dari Fakultas Farmasi. Perkenalkan, nama saya Reisha Irfani Farizaldi dengan NIM 121221025 dari Fakultas Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Hanistasya Prameswari dengan NIM 41322109 dari Fakultas Vokasi. Perkenalkan, nama saya Firna Rifianti dengan NIM 191221058 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kami kelompok 7 dari kelas PDBA 6 mempersembahkan Proyek Kebangsaan. Selamat menyaksikan. Hari Anak Nasional tahun ini masih diwarnai dengan banyaknya kasus pelanggaran hak anak ini. Dan faktanya, saat ini Indonesia masuk dalam status darurat perlindungan anak. Dengan daruratnya perlindungan anak di Indonesia saat ini, lantas bagaimana upaya dan kontribusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Saat ini banyak kita dengar berita mengenai kekerasan pada anak, eksploitasi pekerja anak, diskriminasi terhadap anak, serta pernikahan pada usia dini pada anak. Tahukah kalian bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hak anak? Padahal setiap anak berhak untuk mendapatkan haknya secara utuh dan merata. Hal ini dikarenakan anak merupakan kunci masa depan dari sebuah peradaban. Selain itu, anak juga merupakan seorang manusia yang berarti mempunyai kewajiban serta haknya masing-masing. Pemenuhan hak-hak anak telah diatur dalam Convention on the Right of the Child atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diatur dalam Keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990, di mana Convention on the Right of the Child ini mengatur mengenai hak asasi manusia yang memenuhi hak anak dalam berbagai bidang, diantaranya hak anak dalam bidang sipil, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan juga politik. Seperti yang kita ketahui, berbagai pemenuhan hak-hak anak tersebut sudah mengimplementasi Pancasila sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, serta Pancasila sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Forum Anak Jawa Timur merupakan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan anak di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan atau DP3AK Provinsi Jawa Timur. Forum Anak Jawa Timur ini bertujuan untuk mengoptimalisasi implementasi hak anak secara merata dan menjembatani aspirasi anak di Jawa Timur. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mencatat setidaknya ada 11.592 kasus yang tercatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak sepanjang tahun 2021. Bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak-anak adalah kasus kekerasan seksual, yaitu sebanyak 7.004 kasus. Hal ini berarti 58,6% kasus yang telah dialami oleh anak-anak adalah kasus kekerasan seksual. Pemenuhan kesejahteraan anak dengan pendekatan perlindungan dari berbagai aspek yang telah lama diupayakan belum mampu menghasilkan suatu output yang bersifat maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari masyarakat, rendahnya pengetahuan, degradasi nilai dan juga krisis solidaritas dari masyarakat itu sendiri, kemudian minimnya anggaran, lemahnya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga kurangnya regulasi akan perlindungan anak. Dalam proyek kebangsaan kali ini, kelompok kami mengunjungi, mewawancarai, dan mengobservasi sebuah organisasi tingkat provinsi yang berada di bawah naungan DP3AK Provinsi Jawa Timur, yakni Forum Anak Jawa Timur.
Sebagai bentuk bukti nyata atas kontribusi Forum Anak Jawa Timur terhadap pemenuhan hak anak di Jawa Timur, organisasi ini berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan seperti kategori Forum Anak Provinsi Terbaik dan Kesekretariatan Forum Anak Terbaik. Beberapa waktu yang lalu, kami juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu pengurus Sekretariat Forum Anak Jawa Timur untuk mengenal lebih jauh mengenai profil organisasi ini. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai Forum Anak Jawa Timur dan apa saja yang telah dikerjakannya, mari kita telusuri program kerjanya bersama-sama. Untuk menyalurkan aspirasi anak di Jawa Timur, Forum Anak Jawa Timur mengadakan jajak pendapat melalui Suara Fajar yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Suara Anak Indonesia tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Forum Anak Jawa Timur juga mengadakan dialog arek Jatim dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur, menyuarakan suara-suara anak di Jawa Timur untuk pembangunan tingkat provinsi. Untuk merangkul anak-anak korban bencana alam, Forum Anak Jawa Timur juga mengumpulkan donasi berskala nasional serta melakukan aksi trauma healing bersama Kak Seto. Media sosial yang dimiliki oleh Forum Anak Jawa Timur seperti Instagram, TikTok, dan YouTube juga diisi dengan konten-konten edukatif seperti Edu Fajar. Selain itu, Forum Anak Jawa Timur juga mengadakan suatu award atau penghargaan yang diberikan kepada Forum Anak Kabupaten atau Kota di Jawa Timur untuk semakin meningkatkan inovasi dan juga keaktifan mereka dalam pemenuhan hak-hak anak di daerahnya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijamin, khususnya oleh orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama. Selain itu, masyarakat, negara, keluarga, dan pemerintah juga berperan dalam pemenuhan hak anak tersebut. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak perlu dilakukan untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Nah, melihat banyaknya peran dari FAC, mari kita dukung pemenuhan hak anak demi kesejahteraan sosial yang lebih baik. Sekian hasil proyek kebangsaan yang dapat kami tampilkan. Terima kasih.